Halo semuanya, kami dari The Japan Foundation Jakarta akan menjelaskan mengenai poin-poin pengajaran buku Irodori yang dibagi menjadi 5 bagian. Video kali ini membahas mengenai aktivitas membaca dan menulis. Baiklah, mari simak videonya dengan baik ya. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai aktivitas membaca. Aktivitas membaca bertujuan agar siswa mampu menangkap informasi yang dibutuhkannya ketika melihat pengumuman atau pemberitahuan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu memahami isi ketika membaca pamflet atau lainnya yang tertulis dalam bahasa Jepang sederhana yang ditujukan bagi orang asing. Pada buku Irodori, terdapat Kendo yang menjadi target setiap aktivitas pada bab tersebut. Sebelum memulai aktivitas, arahkan siswa untuk membaca Kendo dan mengonfirmasi hal-hal apa saja yang akan dicapai. Cobalah untuk berbicara dengan bahasa Indonesia sambil membayangkan situasi yang dapat digunakan di sekitar kita. Sebagai contoh, di akhir pembelajaran, Kendo tercapai apabila siswa mampu menyatakan hal yang tadi mereka sampaikan dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Ini adalah aktivitas membaca, bagian yang menjadi target Kendo. Sebelum membaca, arahkan siswa untuk mengonfirmasi situasi wacana, tujuan wacana, dan hal apa yang harus dibaca. Siswa secara bertahap memahami poin penting wacana sambil menjawab pertanyaan. Mula-mula, siswa menangkap gambaran keseluruhan wacana seperti wacana ini mengenai apa, pada bagian mana tertulis informasi pentingnya, dan sebagainya. Setelah itu, siswa diarahkan untuk menangkap informasi yang lebih mendetail. Target Kendo tercapai apabila siswa mampu menjawab pertanyaan meskipun tidak memahami semua hal yang ada pada wacana. Papan reklame dan selebaran yang akan ditemui dalam kehidupan sehari-hari di Jepang umumnya tidak dilengkapi dengan cara baca, yaitu rubi atau furigana. Oleh karena itu, media pada buku Irodori pun tidak dilengkapi dengan cara baca. Saat siswa membaca sesuatu setelah memulai kehidupan mereka di Jepang, mungkin banyak terdapat kata maupun cara baca kanji yang tidak mereka ketahui. Untuk itu, agar mereka terbiasa, pertama-tama arahkan siswa untuk mencoba membaca wacana sambil menerka isinya dengan menjadikan kosakata yang dipahami, foto, dan lainnya sebagai petunjuk. Tanpa terlebih dahulu mencari arti kata yang tidak diketahui menggunakan kamus maupun mengonfirmasi arti kata yang terdapat pada bagian kosakata penting atau Taisetsu na Kotoba. Mari mengonfirmasi bagian kosakata penting atau Taisetsu na Kotoba. Kosakata penting atau Taisetsu na Kotoba merupakan kumpulan kosakata yang sebaiknya perlu diketahui oleh siswa untuk menjalani kehidupan sehari-hari di Jepang, maupun kumpulan kosakata yang perlu dihafalkan oleh siswa tingkat dasar. Mula-mula, arahkan siswa untuk membaca wacana hanya dengan menggunakan kemampuan yang mereka miliki. Setelah itu, barulah siswa mengonfirmasi arti kosakata yang terdapat pada bagian kosakata penting atau Taisetsu na Kotoba, maupun mencari cara baca kanji dan arti kata yang tidak dipahaminya menggunakan kamus. Setelah itu, arahkan siswa untuk sekali lagi membaca keseluruhan wacana. Kemudian, siswa memperdalam pemahaman mengenai isi wacana yang telah dibaca dengan cara menjawab pertanyaan, mengingat kembali pengalamannya sendiri, maupun membandingkan hal pada wacana dengan keadaan di negaranya. Ketika berdiskusi di kelas, siswa dipersilakan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Ada tidaknya bagian ini berbeda tergantung pada babnya. Bagian selanjutnya adalah memperhatikan bentuk atau kata Chini Chumoku. Pada bagian ini, siswa mempelajari pola kalimat dan ungkapan yang dibutuhkan untuk pencapaian target Kendo. Ada tidaknya bagian memperhatikan bentuk atau kata Chini Chumoku tergantung pada babnya. Arahkan siswa untuk mengisi bagian kosong yang bergaris bawah dan memperhatikan bagaimana pola kalimat atau ungkapan tersebut digunakan. Setelah itu, arahkan siswa agar menjawab pertanyaan untuk memikirkan arti dan cara penggunaan pola kalimat dan ungkapan tersebut.
Perlu diperhatikan bahwa pengajar hendaknya tidak menjelaskan pola kalimat terlebih dulu, tetapi mengajak siswa untuk berpikir dan menemukan aturan bahasa Jepangnya secara mandiri. Lalu, mintalah siswa mengonfirmasikan hal yang ditemukannya bersama teman-temannya di kelas. Jika ada waktu, pengajar juga dapat mengarahkan siswa untuk berdiskusi dalam kelompok. Jika tidak ada banyak waktu di kelas, pengajar tidak langsung memberitahukan jawaban yang benar, melainkan memberi petunjuk agar siswa menyadari letak kesalahannya. Pengajar sebisa mungkin tidak menjelaskan. Setelah itu, mintalah siswa untuk mengonfirmasi aturan pola kalimat yang benar dengan melihat penjelasan dan contoh kalimat pada bagian catatan tata bahasa atau Bumpo Noto. Baiklah, mari kita mengonfirmasi seperti apa cara penggunaan bagian catatan tata bahasa. Catatan tata bahasa atau Bumpo Noto membahas pola kalimat dan ungkapan yang muncul pada bagian memperhatikan bentuk atau kata Chinichumoku secara terperinci. Catatan tata bahasa dirancang untuk dibaca dalam bahasa Indonesia, sehingga siswa tidak perlu memahami penjelasan dalam bahasa Jepangnya. Pada bagian catatan tata bahasa, tertera pola kalimat dan ungkapan yang dipelajari pada setiap bab beserta artinya, dan pada situasi apa pola maupun ungkapan tersebut digunakan. Sebagai tambahan referensi, disertakan pula cara penggunaan yang tidak dibahas pada buku ajar ini, serta contoh kalimat tambahan. Ada pula tabel perbandingan ungkapan yang serupa agar siswa dapat mengorganisasikan pengetahuan tata bahasanya secara lebih baik. Pada kegiatan pembelajaran, setelah siswa mencoba berpikir sendiri untuk memahami cara penggunaan pola kalimat dan ungkapan yang terdapat pada bagian memperhatikan bentuk atau kata Chinichumoku, siswa dapat membaca penjelasan tata bahasa pada bagian ini secara mandiri maupun pengajar yang menjelaskannya. Buku Irodori tidak menyediakan latihan yang bertujuan memantapkan pemahaman tata bahasa. Apabila diperlukan, siswa dapat menggunakan buku ajar lain seperti Marugoto edisi pemahaman dan sebagainya. Harap diperhatikan agar latihan tata bahasa tidak melenceng jauh dari target Kyandu buku Irodori. Setelah aktivitas selesai, melalui tabel pengecekan target Kyandu, siswa melakukan penilaian diri dengan memastikan sejauh mana mereka telah mencapai target Kyandu tersebut. Arahkan siswa untuk menuliskan bintang sesuai dengan penilaian diri mereka sejauh mana target Kyandu masing-masing aktivitas telah tercapai. Mintalah siswa untuk menuliskan kesan seperti bagian mana yang sulit, kapan ingin menggunakan ungkapan atau pola yang dipelajari tadi pada kolom komentar. Siswa boleh menuliskan komentar dalam bahasa Indonesia maupun Jepang. Pengecekan target Kyandu dapat dilakukan setiap satu aktivitas atau kelas selesai maupun dilakukan sekaligus setelah satu bab selesai dipelajari. Jika tidak ada waktu, pengajar dapat bertanya saja kepada siswa mengenai ketercapaian target Kyandu. Lalu, arahkan siswa untuk kemudian mengisi tabel pengecekan target Kyandu setelah kelas selesai. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai poin-poin penting dalam aktivitas menulis. Aktivitas menulis bertujuan agar siswa mampu mengisi formulir yang diperlukan untuk suatu hal dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengirim pesan kepada teman-temannya, serta mampu menyatakan atau menuliskan suatu kejadian yang terjadi di sekitarnya menjadi sebuah tulisan singkat pada media sosial. Pada buku Irodori, terdapat Kyandu yang menjadi target setiap aktivitas pada bab tersebut. Sebelum memulai aktivitas, arahkan siswa untuk membaca Kyandu dan mengonfirmasi hal-hal apa saja yang akan dicapai. Cobalah untuk berbicara dengan bahasa Indonesia sambil membayangkan situasi yang dapat digunakan di sekitar kita. Sebagai contoh, di akhir pembelajaran, Kyandu tercapai apabila siswa mampu menyatakan hal yang tadi mereka sampaikan dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Bagian ini merupakan aktivitas menulis, yaitu bagian yang menjadi target Kyandu. Sebelum menulis, siswa diarahkan untuk mengonfirmasi pada situasi apa untuk
untuk apa dan hal apa yang akan ditulis. Pertama-tama, arahkan siswa untuk membaca contoh. Apabila terdapat contoh, siswa terlebih dahulu membaca contoh tersebut agar dapat membayangkan secara jelas apa yang akan mereka tulis. Ada kalanya wacana yang sebelumnya terdapat pada aktivitas membaca menjadi contoh untuk bagian ini. Selanjutnya, arahkan siswa untuk mencoba menulis. Ketika menulis dalam situasi yang sebenarnya, ada kalanya kita menulis dengan tangan, seperti ketika mengisi formulir, dan ada kalanya juga kita menginput tulisan melalui ponsel pintar atau keyboard komputer. Pada saat melakukan latihan menulis berupa pesan atau tulisan di media sosial, ada baiknya siswa mencoba menuliskannya menggunakan ponsel pintar atau komputer, lalu mengirimkan maupun mengunggah tulisan tersebut secara daring. Terakhir, siswa menerima umpan balik atau feedback mengenai tulisan yang mereka buat. Arahkan siswa untuk saling membaca tulisan teman sekelasnya, serta memberi komentar maupun balasan terhadap tulisan tersebut. Dengan mendapatkan umpan balik dari sudut pandang pembacanya, diharapkan siswa mampu menghubungkan aktivitas menulis ini dengan aktivitas komunikasi sesungguhnya yang sadar akan sudut pandang pembaca. Ada tidaknya bagian ini tergantung pada babnya. Setelah aktivitas selesai, melalui tabel pengecekan target Candu, siswa melakukan penilaian diri dengan memastikan sejauh mana mereka telah mencapai target Candu tersebut. Arahkan siswa untuk menuliskan bintang sesuai dengan penilaian diri mereka sejauh mana target Candu masing-masing aktivitas telah tercapai. Mintalah siswa untuk menuliskan kesan seperti bagian mana yang sulit, kapan ingin menggunakan ungkapan atau pola yang dipelajari tadi pada kolom komentar. Siswa boleh menuliskan komentar dalam bahasa Indonesia maupun Jepang. Pengecekan target Candu dapat dilakukan setiap satu aktivitas atau kelas selesai maupun dilakukan sekaligus setelah satu bab selesai dipelajari. Jika tidak ada waktu, pengajar dapat bertanya saja kepada siswa mengenai ketercapaian target Candu. Lalu, arahkan siswa untuk kemudian mengisi tabel pengecekan target Candu setelah kelas selesai. Sekian video poin-poin pengajaran buku Irodori bagian aktivitas membaca dan menulis. Silakan tonton juga video poin-poin pengajaran untuk masing-masing aktivitas ya. Terima kasih banyak.